Oke, bagian yang ke-16 kita bahas tentang bagaimana cara menggunakan view cells di CodeIgniter 4 ya. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara kerjanya view ya. Jadi walaupun kita sudah pernah pakai sebelumnya di materi-materi sebelumnya, nah di materi yang ke-15 kemarin, bagian ke-15 itu kita bahas tentang cara kerjanya seperti apa. Kemudian bagaimana juga pemanggilannya kalau dia lebih dari satu view ya, yaitu dengan menggunakan pemanggilan method view yang disusun secara concat ya, digabung menjadi satu dari beberapa view seperti itu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan view cells ya? View cells ini kita artikan sebagai view di dalam view gitu ya. Nah, konsepnya seperti sebuah fragmen atau bagian tertentu di dalam halaman gitu ya. Nah, umumnya digunakan untuk kotak bantuan, navigasi, iklan kadang-kadang ya, kalau kita lihat itu. Kemudian bisa juga untuk form login dan sebagainya, yang nanti itu dia berisi sesuatu, entah itu logika atau tampilan yang dia itu spesifik dan berbeda dengan yang ada di halaman tersebut gitu ya. Jadi seolah-olah dia itu menempel di situ, tapi dia mengerjakan sesuatu yang berbeda sendiri. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau diibaratkan view cells itu seperti sebuah iframe kalau di HTML ya. Jadi kalau dia frame itu kan halaman web dipotong-potong, bukan dipotong ya sebetulnya, dibagi menjadi beberapa bagian kayak gitu ya. Yang kalau kita klik salah satu nanti ada targetnya yang akan kebuka di bagian mana, di frame mana gitu yang akan kebuka. Nah, kalau iframe dia kita tempatkan di suatu tempat dengan ukuran tertentu, tapi dia iframe ini dia membaca dari halaman yang lain kayak gitu, yang menampilkan halaman tertentu. Jadi bisa jadi ada nanti sebuah web yang menampilkan halaman dari web yang lain seperti itu ya. Itu gambarannya tentang view cells. Mirip-mirip seperti iframe seperti itu. Nah, jenisnya ada dua ya. Yang pertama adalah simple view cells. Ini langsung aja dibuat dalam controller dan menggunakan controller seperti biasa gitu ya. Jadi isinya sebetulnya view cell itu adalah kalau view biasa kan dia dipanggil, view-nya itu dipanggil dari controller tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau view biasa, kalau view cell itu dia kita tempelkan di dalam view yang ada itu view lagi yang itu dieksekusi dari controller yang lain atau dari metode yang lain di controller yang sama seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yang controller view cells ya, ini menggunakan controller atau library tertentu yang punya fungsionalitas khusus ya. Ini misalnya kalau kita bikin library misalnya ya, kita bikin library sendiri, kita bisa masukkan di sini, atau punya helper sendiri ingin menampilkan sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya control view cells. Ini mirip-mirip aja sih sebetulnya ya. Hanya dibagi seperti itu ceritanya ya untuk kegunaannya. Nah, coba kita lihat ya. Kita memahami cara penulisannya ya. Nah, ini pemanggilan dapat dilakukan dari view. Jadi memang di view naruhnya bukan di controller. Kalau controller kan memanggil view. Jadi return view kan begitu ya. Nah, sedangkan view cells ini dipanggilnya di dalam view. Jadi file view kita itu memanggil view yang lain, tapi dia tidak memanggil view secara langsung. Yang dia panggil itu nanti adalah controller, termasuk juga nanti metodenya jika diperlukan, yang metode itu menampilkan sebuah view. Jadi disebutlah view dalam view seperti itu ya. Menggunakan metode view underscore cell seperti ini. Nah, dia ada dua parameter. Jadi yang pertama itu nama kelas dan metode untuk simple cell seperti itu, atau kalau dia menggunakan control cell ya, itu nama kelas dan metodenya itu bisa opsional gitu ya. Jadi bisa langsung hanya nama kelasnya aja. Sedangkan parameter yang kedua itu parameternya berupa array nanti yang buat pengaturan, buat setting-setting dan sebagainya gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini echo ya. Kalau seperti ini nih short open tag ini darinya PHP, dicontohkan seperti ini, tidak ada tulisan PHP-nya ya.
Kemudian ada sama dengan ini adalah echo sebetulnya ya. Jadi kalau kita normal aja nulisnya nanti kurung siku buka tanda tanya PHP kemudian spasi echo spasi baru view underscore cell. Nah ini dalamnya merujuk kepada namespace ya. Nih namespace sampai sini. Kemudian ini metodenya atau fungsi yang dipanggil. Sebenarnya cukup sampai sini bisa ya, kalau tidak ada parameter yang dimasukkan gitu ya, cukup ditutup sampai sini. Tapi kalau ada, maka dia berbentuk array seperti ini. Nah, ini ya. Arraynya ini ada dua nih isinya. Nah, karena ada tanda koma di sini ya. Jadi parameter pertama value 1, parameter kedua value 2 gitu. Ini untuk yang simple cell. Nah, sedangkan kalau control cell, ya ini sebenarnya mirip aja ya. Nih, sama nih. Nah, gitu ya. Mirip aja sebetulnya, cuman di sini nggak disebutin metodenya. Kalau yang di atas kan disebutin nih, karena dia jadinya statik nih. Kalau seperti ini ya, mengakses secara langsung ke metode ya, melalui nama kelas seperti ini. Nah kalau ini hanya sampai controllernya aja, sampai kelasnya aja. Kemudian belakangnya tetap sama parameternya. Kalau diperlukan, kalau tidak boleh aja ditinggal. Cukup satu aja di bagian depan sini aja, misalnya boleh juga seperti itu. Contoh langsung ya, contoh simple cell. Nah, kita rencananya, ceritanya nih, menampilkan view coba saya. Jadi coba saya itu akan dimasukkan ke dalam view welcome message. Nah, kita bergeraknya di sini. Jadi yang diakses itu adalah welcome message. Berarti controllernya adalah home index. Ya kan seperti itu ya. Yang menampilkan apa nih? Ini kemarin. Nah, halaman ini kan indeks ya, home index sebetulnya ya. Nah, seperti ini. Ini ketika diakses kan ini yang tampil. Nah, yang coba saya tadi mau kita tampilkan, coba saya ini mau kita tampilkan di sini. Entah nanti kita meletakkannya di mana ya. Jadi kodenya untuk view cell-nya itu nanti kita taruh di mana gitu. Oke, dibuka dulu file ini, welcome message ya. Mana dia? Ini ya, file view. Nah, view kemudian welcome message. Oke, seperti ini tampilan file welcome message punya saya ya. Ini saya minimize dulu sebagian ya supaya nggak terlalu ini. Nah, ini ada hero, ada bagian hero, ada konten. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nah tambahkan pemanggilan metode view cell dengan parameter control dan metode saya dari controller test. Jadi kan tes ya. Nah, nulisnya gini. Ini tadi ya, tag pembuka PHP, kemudian echo view cell. Ini nama foldernya, controllernya ditaruh di mana? Dalam controllers. Kemudian nama kontrolnya adalah test. Lalu yang akan kita buka ini akses langsung ya. Yang dibuka adalah saya. Ini adalah metode saya. Saya mau buka dulu home dan testnya ya. Coba controller home 1 sama controller tes ya kan, tes yang mau dibuka ya. Nah, di sini ada tes, ada indeksnya, ada saya. Nah, ini yang mau kita tampilkan. Metode saya ini dipanggil di dalam view cell ya, di dalam view cell yang diletakkan di dalam welcome message. Welcome message-nya itu dipanggil oleh home index ini. Oke ya. Ini kemarin hasil kita pemanggilan lebih dari satu ya. Nanti masuknya di sini. Nah, hanya dia tidak dituliskan di dalam controller ya. Untuk view cell itu ada di dalam sini. Nah, kita naruhnya di mana nih misalnya ya? Di sini aja ya, di bawah ini. Nah, di sini misalnya kita masukin kode PHP sama tutupnya aja sekalian ya, biar nggak lupa. Nah, ini tinggal di echo. Kemudian view cell seperti ini, kurung buka tutup. Nah, ini disebutkan aja namanya, nama ininya ya, nama namespace-nya, diikuti dengan nama controller itu tadi dan nama metodenya. Nih, app controllers test titik 22 kali saya gitu ya. Kita coba ya. App kemudian controllers kemudian tes titik 22 kali sama saya.
Nah, kayak gitu. Oke, lanjut dulu ya. Sebelumnya kita tunjukkan dulu yang mau kita tampilkan tuh supaya kita nggak bingung ya. Ini halaman depan. Halaman depan. Nanti akan kita taruh di bawah sini nih dia. Ini kan the small framework with ini kan pesannya nih. Nah, the small ini kan masih di dalam div. Masih di dalam div ini. Nah, kita lihat dulu yang tes saya. Itu tampilannya seperti apa. Nah, ini ya. Ada selamat datangnya ya. Jadi supaya kita tahu nih, oh iya ternyata bentar itu masuk gitu. Nah, ini ada selamat datang. Hai, saya sedang belajar CodeIgniter. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Ini disimpan dulu file yang tadi. File ini belum disimpan ya. Saya simpan dulu, Ctrl S. Nah, setelah itu mana tadi? Setelah itu kita kembali ke public. Yang diakses adalah view-nya welcome message, di enter aja. Oke. Nah, sekarang sudah muncul nih. Nih, selamat datang. Hai, saya sedang belajar CodeIgniter. Nah, ini salah satu contoh dari yang namanya view cell. Seperti itulah ya. Jadi kita sudah tahu bahwa view-nya itu, si welcome message itu bisa menampilkan view dari yang lain seperti itu. Jadi tinggal dipanggil aja. Jadi saya seperti nempel lah di situ gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti ditanyain kalau ada yang kurang paham ya. Nah, selanjutnya contoh control cell gitu ya. Ini yang agak berbeda dari simple cell tadi ya. Nah, walaupun cara kerjanya sebetulnya sama ya. Yang penting tuh di mana naruhnya kayak gitu kita tahu ya. Nah, kita buat dulu. Ini ceritanya bukan controller secara langsung yang ada di folder app controllers ya. Ini kita buat sebuah library, disimpan di sini di app libraries. Namanya depannya harus lib seperti ini, huruf besar L-nya lib underscore info supaya dia bisa dikenali sebagai libraries. Oke, kita buat filenya dulu ya. Di dalam library, ingat semuanya kita foldernya adalah di app. Nah, di sini ada libraries atau di sini ya. Ini ada libraries. Nah, kita buat file di sini. Saya buatnya begini aja dah. Bentuk filenya dulu ya. Tadi namanya adalah lib underscore info .php. Oke, dibuka. PHP. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan seperti ini. Kita buatkan namespace ya. Nih, namespace app library, kemudian kelas lib info harus sama namanya dengan nama file ya. Namespace atas aja ya. Namespace apa tadi, app/libraries. Oke, seperti itu. Kemudian membuat kelas kasih nama sesuai dengan nama file, info, kemudian kurung buka tutup. Oke, seperti itu. Nah, kita punya satu buah function di sini yang menampilkan pesan sepertinya ya, langsung return ya. Function info. Nah, return ini buat bold ya. Ini ditebalkan juga supaya kelihatan bedanya ya. Misalnya gini. Kasih titik. Oke, beres. Nah, ini adalah sebuah kelas yang berisi sebuah metode. Yang isi dari metode ini nanti akan kita tampilkan gitu ya. Nampilkannya di dalam view cell. Nah, karena itu sudah kodenya ya, sudah selesai. Lalu kita panggil lagi nih. Kita anggap aja lah ditampilkannya di dalam welcome message juga ya. Nah, kita panggilkan view cells di dalam welcome message tadi. Lalu kita panggil seperti ini, ada app, libraries, kemudian diikuti dengan nama kelasnya, diikuti dengan nama metodenya.
Yes, seperti itu ya. Nah, boleh kita buka lagi tadi welcome message. Nah, supaya kita naruhnya posisinya sama aja di sini ya. Jadi ini bisa di copy saja. Nah, di copy seperti ini, kemudian ini diganti jadi libraries. Nah, libraries, kemudian ininya lab underscore info, kemudian metodenya info. Oke, seperti ini. Kita save ya. Ya, udah benar ya. Seperti itu. Lalu kita refresh tampilannya. Harusnya dia muncul di bawah sini nih. Ini kan selamat datang, hai, ini kan jadi satu tadi. Oke, sekarang di refresh. Ya, ada error. Kita lihat ya. Errornya. Apa nih? Unable to locate view cell class lab info. Sebentar. Katanya nggak ketemu. Di dalam ya, kita coba lihat lagi ya. Katanya sih pesannya di sini mana sih tadi ini ya. Ini katanya nggak ada nih file ini. App library lab. Oh, ini salah ini ya. Namanya kan lib tadi ya, library kan, LIB bukan LAB. Oke, kita rubah dulu pemanggilannya ya. Di sini. Nah, ini LIB. Yes, seperti itu. Kemudian di save dulu ya. Kita coba lagi. Di refresh. Nah, sudah bisa. Oke, ini yang baru. Nah, ini view cell yang membaca ke dalam file ke dalam library. Intinya seperti itu ya. Nah, ini sudah bisa tampil seperti ini karena di return tadi itu langsung. Oke. Sudah bisa ya. Jadi selain dari controller yang lain, dia juga bisa baca dari dari subprogram yang lain, entah itu dari library, entah mungkin nanti menggunakan helper dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya, kalau tadi kan tanpa parameter, sekarang kita pakai parameter yang dari library ini. Kita coba ubah ya. Nah, diubah metode info di file lib info tadi, kemudian ini ditambahkan parameter di dalamnya, dan yang nama tadi dirubah supaya dia menggunakan parameter. Ya, seperti itu ya. Kita edit dulu kodenya ini di lib sini ya. Nah, ini ditambahkan di sini pakai gini aja, parameter. Nah, kemudian di sininya kita bikin penggabungan dulu ya, concat dulu. Di situ juga sama. Nutup stringnya. Kemudian di sini kita pakai $parameter. Kemudian nanti kita mau kasih namanya apa? Arraynya nih, nama misalnya gitu ya. Jadi kita tinggal panggil nanti yang nama gitu. Oke, seperti itu satu. Kemudian di sini juga satu ya. $parameter. Kemudian kita kasih nama ini tadi apa ya? Prodi ya. Oke, seperti itu prodi. Sampai di situ. Nah, kemudian yang memanggil itu yang ada di view cell-nya, parameter yang kedua di view cell. Itu kita tambahkan, ini sudah selesai parameter yang pertama. Nah, sekarang parameter yang kedua, formatnya seperti ini, jadi pakai tanda array gitu ya. Itu ada di welcome message. Nah, di sini ditambahkan koma, kemudian langsung kurung buka kotak dan tutupnya langsung, kemudian dimasukkan seperti ini. Nama, kemudian isi dari namanya misalnya nih, seperti ini ya. Lalu data satunya lagi, koma ya. Prodi, ini untuk label dari arraynya, lalu isi dari arraynya apa, misalnya sistem informasi. Oke, kayak gitu ya. Jadi ada dua parameter, ini parameter pertama sampai sini sebelum koma, kemudian setelah koma sampai ke sini itu adalah parameternya. Nah, koma yang ada di sini, perhatikan, ini bukan bagian dari parameternya view cell, karena itu adalah berada di dalam sini ya. Dia berada dalam kurung kotak ini, maka dia tuh sebenarnya adalah pemisah data dari array yang kita punya ini. Kayak disimpan dulu, beres ya. Kalau sudah, kita coba refresh tampilannya. Harusnya ini berubah nih, bukan ini lagi ya, sesuai dengan apa yang diisikan di dalam ini tadi.
Nah, yang diisikan di sini namanya sekarang yang dikirimkan adalah Muhammad, prodinya adalah sistem informasi. Kalau kita refresh, oke, udah berubah ya. Nama saya Muhammad, prodinya sistem informasi. Nah, seperti itulah gambarannya menggunakan view cell ya. Jadi kita bisa tuh manggil dari mana saja, view-nya bisa kita tampilkan di dalam view. View menampilkan view, intinya seperti itu. Seperti iframe tadi yang saya sebutkan kalau di HTML. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ke-17 yaitu templating dengan view layouts ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita bikin sebuah halaman web itu sudah ada template-nya, tinggal ngubah bagian yang mananya saja ya, nanti yang didinamiskan begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan di Coordinator dengan bantuan yang namanya view layout.